Baik, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa hari ini, pagi ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan terkait penyakit yang dialami oleh Bapak, yaitu tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi. Tujuannya apa kita melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga? Karena agar Bapak ini bisa patuh dalam perawatannya, penyakit hipertensinya tidak kambuh dan juga bisa meningkatkan derajat kesehatan seperti itu. Untuk waktunya kira-kira 15-20 menit. Sebelum saya mulai, apa ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Baik, jika tidak ada, ini saya ada materi terkait darah tinggi. Monggo. Nah, saya mau tanya Pak, ini kan udah lama ya karena darah tinggi sekitar 3 tahunan. Itu upaya yang sudah jenengan dan keluarga lakukan apa untuk meminimalisir kekambuhan dari darah tingginya itu? Minum obat. Minum obat. Kalau seperti pantangan makan ini itu tuh apa sudah tahu? Ya sebenarnya tahu, cuma kadang jarang enggak, karena kalau kepingin gitu, kayak gulai, sate gulai gitu. Cuma kalau habis makan kan minum obat gitu. Seperti jadi pencegahannya cuma seperti itu saja. Iya. Iya. Jadi yang pertama ini kita ketahui sebenarnya penyakit hipertensi itu apa. Penyakit hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah itu yang sistolnya itu di atas 140 dan diastolnya itu di atas 90. Jadi kalau darahnya Bapak waktu periksa itu 140/90 atau lebih, itu sudah termasuk ke dalam darah tinggi. Nah, hipertensi ini termasuk ke dalam suatu penyakit yang biasanya gejalanya itu tidak diketahui. Oleh karena itu sifatnya itu the silent killer atau pembunuh diam-diam. Jadi ini ya, hipertensi ini merupakan suatu masalah kesehatan gak hanya di Indonesia, di dunia juga menjadi keresahan. Karena apa? Karena komplikasi dari hipertensi itu bisa berakibat fatal apabila tidak segera dilakukan pencegahan atau perawatan seperti itu. Nah, untuk tanda gejalanya sendiri biasanya tidak disertai tanda gejala, tidak diketahui, tapi terkadang muncul gejala seperti yang Bapak lakukan kemarin, sering sakit kepala, gitu, jantung berdebar-debar, kemudian ada tanda gejala lainnya itu gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah dan lain-lain. Nah, Bapak sendiri kan sudah lama ya karena hipertensi itu, Bapak sebenarnya tahu nggak apa saja sih faktor risiko yang menyebabkan terjadinya darah tinggi ini? Sebelumnya Bapak sudah tahu atau belum? Faktor-faktor yang bisa menyebabkan darah tinggi itu apa aja? Tidak tahu? Tidak tahu. Oh iya. Jadi untuk darah tinggi Pak, Bu, bisa dilihat di sini itu ada 2 faktor. Yang pertama itu satu faktor yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah ini karena apa? Yang pertama itu jenis kelamin. Biasanya kayak Bapak laki-laki itu usia dewasa, usia produktif kayak gini tuh lebih rentan kena darah tinggi karena kebiasaan pola hidup yang buruk atau tidak sehat. Lalu yang kedua itu ada usia. Kalau usia-usia seperti mbah-mbah itu, seperti lansia itu sangat rentan sekali terkena hipertensi. Lalu yang ketiga adalah riwayat keturunan. Misalkan bapak ibunya Bapak dulu pernah ada riwayat darah tinggi, itu bisa saja membawa. Lalu yang kedua ini ada faktor risiko yang bisa dirubah sehingga kita itu bisa mencegah terjadinya hipertensi. Itu yang pertama adalah merokok. Faktor risiko yang bisa dirubah itu dari pola hidup. Merokok, kemudian konsumsi garam yang berlebihan, berat badan berlebih, diet rendah serat atau tidak suka sayur-sayuran, kemudian kurang aktivitas fisik atau olahraga, konsumsi alkohol, dan stres. Nah, stres itu juga bisa Pak menjadi faktor risikonya hipertensi. Nah, Bapak ini tahu nggak sih kenapa hipertensi itu harus dicegah dan maksudnya harus segera mendapat perhatian khusus? Karena ada suatu dampak yang lebih besar kepada kesehatan. Bapak tahu nggak kalau hipertensi ini bisa menyebabkan penyakit apa lagi? Belum tahu. Nah ya, jadi hipertensi ini Pak bisa dilihat di gambar. Ini bisa menyebabkan komplikasi. Yang pertama itu stroke.
lalu penyakit jantung pastinya, lalu ada penyakit ginjal, retinopati, kerusakan retina atau kebutaan, lalu ada gangguan saraf, gangguan serebral otak, dan penyakit pembuluh darah kecil. Jadi memang benar-benar hipertensi ini tidak bisa disepelekan gitu. Sekarang darahnya tinggi, nanti minum obat turun, ya udah besok dilanggar lagi, darahnya tinggi lagi, nanti pusing dikit minum obat lagi, kan tidak seperti itu. Harus pola hidup ini pola hidup sehat ya, seperti itu Pak. Oleh karena itu juga perlu nih dukungan dari keluarga, dari ibu, dari anak, agar bapaknya ini mempunyai komitmen untuk mematuhi perawatannya seperti itu. Lalu pencegahan hipertensi di sini ada namanya cerdik. Agar kita bisa ingat-ingat apa ya pencegahan hipertensi. Oh, cerdik. Nah, C itu cek kesehatan rutin. Jadi upayakan itu dalam 1 minggu itu kontrol tekanan darahnya itu dicek setiap seminggu gitu. Minimal 1 kali itu ngecek Pak. Lalu yang kedua itu enyahkan asap rokok. Jadi berhenti merokok atau meminimasi rokok. Kemudian R, rajin aktivitas fisik seperti olahraga. Lalu D, diet seimbang, makannya itu pola makan diatur. Kemudian istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Jadi bisa diingat-ingat, cerdik itu merupakan pencegahan hipertensi. Lalu untuk pengendalian hipertensinya sendiri ini ada disingkat dengan PAHU. Hampir sama, hampir mirip-mirip sama yang pencegahan. Yang P itu sama, periksa kesehatan. Kemudian A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur seperti Bapak tadi itu. Tapi itu pengobatannya harus dengan resep dokter dan harus tepat dosisnya. Tidak bisa kayak minumnya berlebihan gitu, tidak bisa. Lalu T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Biasanya kalau orang hipertensi itu kerja jantungnya itu kan mengalami seperti penurunan. Oleh karena itu aktivitas fisik seperti olahraga itu harus rutin dilakukan agar kekuatan otot jantung ini bisa lebih meningkat. Jadi kayak sekarang olahraganya jangan terlalu berat, seperti 40 menit, 30 menit, sudah jangan terlalu kecapean. Lalu yang terakhir itu hindari asap rokok, alkohol, dan zat karbonhidrat. Nah, dari tadi itu apa sih diet itu apa lah? Diet itu pengaturan makan. Jadi untuk orang hipertensi itu ada diet khususnya untuk hipertensi. Yang pertama adalah diet garam. Ya. Diet garam itu rendah garam itu maksudnya dalam 1 hari itu hanya 1 sendok teh maksimal. Jadi jangan sampai lebih dari 1 sendok teh gitu Bu. Ya. Jadi untuk hipertensi sendiri itu diupayakan untuk mengurangi penggunaan garam dalam masakan. Nah, kemudian makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bapak tiap hari kan makan sayuran ya? Iya. Ya, sama Ibu juga untuk pengolahan sayurannya itu jangan terlalu matang agar nutrisi dalam sayurannya itu tidak kalau terlalu matang atau overcook itu malah hilang nutrisinya kayak gitu. Kemudian makanan berlemak. Selain mencegah tadi makanan yang tinggi garam, lalu ada mencegah makanan yang berlemak. Tapi batasi daging berlemak, lemak susu, minyak goreng. Itu diganti hanya 1,5 sampai 3 sendok makan per hari. Kemudian ganti minyak kelapa dengan zaitun, kedelai, jagung. Boleh memakai minyak, tapi jangan terlalu sering kayak gitu Bu. Jangan banyak-banyak Bu. Lalu yang terakhir itu ikan. Konsumsi ikan minimal setidaknya 3 kali 1 minggu. Ibu di sini gimana? Sering Bu ngelola ikan? Ya, di situ merupakan satu penjagaan juga. Tapi untuk garamnya ya aku masih banyak. Jangan pada tataran sesuai. Iya, maksudnya nih antara bapak, ibu, adik itu sama saja gitu ya, tidak ada kayak pembatasan garam untuk bapak sendiri kan. Nah ini Pak yang harus diingat untuk tadi katanya bapak itu jauhi makanan yang pertama itu mengandung lemak tinggi, mengandung garam tinggi itu dijauhi. Contohnya apa? Yang lemak tinggi itu kayak jeruan, gaji.
Itu kalau bisa ya boleh, tapi jangan terlalu sering kayak gitu Pak, biar nggak kambuh-kambuh lagi. Nah, kemudian makanan olah dari garam kayak ikan asin, bumbu penyedap, lalu makanan yang diawetkan seperti dendeng, asinan. Nah, kemudian itu lagi makanan laut yang tinggi kolesterol kayak udang, kerang itu Pak, itu juga bisa memicu hipertensi. Jadi kayak gitu Pak penjelasan tentang hipertensinya. Nah, Bapak apa ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan saya, boleh ditanyakan. Ibu mungkin? Udah ngerti. Udah ngerti? Oh gitu, kalau adiknya ya Pak? Udah ngerti juga? Nah, ini kenapa Bapak ini kita kumpulkan bareng-bareng sama keluarga, karena penyakit hipertensi ini kan termasuk penyakit kronis atau menahun, jadi tidak bisa langsung dinyatakan sembuh seperti itu, akan terus bertahan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu modifikasi atau perubahan pola hidup yang lebih baik agar status kesehatan dan tekanan darahnya ini dalam keadaan normal seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi bisa pengetahuan kesehatan penambahan pendidikan kesehatan kepada keluarga ini apa, agar keluarga ini juga tahu sebenarnya hipertensi ini bukan penyakit yang bisa disepelekan kayak gitu. Memang butuh perhatian khusus. Ya. Nah, apalagi keluarga ini kan merupakan suatu sistem pendukung di mana misalkan bapaknya ini lupa atau pengen makan makanan ini atau kebiasaan merokok, ngopinya itu tidak bisa, itu bisa diingatkan dari anggota keluarga seperti itu nih. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang saya yang mau nanya. Ini saya mau nanya biar tahu apa pendidikan kesehatan ini efektif atau tidak bagi keluarga. Ya, sangat membantu sekali kalau kayak ini. Ya udah. Sebenarnya kita nggak tahu gitu. tahu jadi tahu. Baik Pak, sekarang yang ingin saya tanyakan, untuk mencegah hipertensi, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan? Istirahat yang cukup. Ya, Olahraga. ya olahraga, terus? Kurangi merokok. Ya dikurangi Pak, untuk merokoknya Bapak kan biasanya setiap hari merokok, itu diupayakan untuk dikurangi. Lalu apa lagi? Ya seimbang. Dia seimbang, untuk dia hipertensi itu dia rendah garam. Berapa takaran garamnya? Satu hari itu 1 sendok gelas. 1 sendok Teh. teh per hari atau 5 gram. Ya, terus? Cek kesehatan rutin seminggu sekali. Dan yang terakhir, kelola stres, jadi jangan stres. Nanti kita akan belajar lagi Pak terkait bagaimana manajemen stres seperti itu. Ada teknik-teknik untuk membantu menurunkan stres. Kemudian aktivitas fisik nanti kita juga akan belajar namanya senam anti hipertensi Pak ini. Gerakannya sangat mudah dan itu sudah terbukti efektif untuk menurunkan tekanan darah. Ya, kemudian apa Bapak atau Ibu ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada juga. Baik, tadi udah tahu semua nggih kalau hipertensi ini memang butuh perawatan dan butuh perhatian dari anggota keluarga juga untuk mendukung Bapak agar bisa mempertahankan pola hidup yang sehat seperti itu. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan latihan untuk aktivitas fisik, manajemen stres, dan tadi untuk pengaturan pola makannya seperti itu nggih. Baik Pak, untuk pendidikan kesehatan tentang hipertensi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga nantinya Bapak ini bisa lebih meningkatkan derajat kesehatannya lagi. Untuk latihan selanjutnya kita bisa kontak waktu lagi.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya Pak, Bu. Nanti kita akan langsung demonstrasikan terkait senam antihipertensi, manajemen stres, dan pengelolaan makan atau masakan kayak gitu ya. Dibutuhkan apa ya Bu? Bantuan dari keluarga semua untuk membantu Bapak ini agar tidak kambuh lagi kayak gitu. Terima kasih ya Pak, Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam